Ada duit. Siapa ini? Kayaknya duit Kak Pangi lah. Wih. Kayaknya duit Kak Pangi. Kasih Kak Pangi atau aku ambil ya? Kasih Kak Pangi atau aku ambil ya? Kayaknya aku ambil aja lah. Beli permen sama mainan. Aduh, di mana ya? Duitku tuh jatuh. Aduh, padahal itu mau... Kakak Hah? cari apa? Iya. Aduh, kakak mau ngajar, kakak mau beli bahan cerita, tapi uang kakak jatuh. Ada lihat nggak? Mau kakak? Iya, tadi kayaknya jatuh di sini deh. Enggak, aku enggak lihat. Enggak lihat uang kakak di mana. Kakak salah simpan kali. Iya kali ya. Aduh, udah terlambat ini. Kakak terlambat mau kemana emangnya? Kakak mau ngajar di rumah ceria. Kamu mau ikut tidak? Mau? Yuk. Yuk, di sana nanti kita mau mendengarkan Oh, cerita. kakak mau bawa cerita. Oke, Yaudah. mau? Yuk. Yuk, kita pergi. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Sudah siap belum dengar cerita kakak hari ini? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, tidak ada lagi yang ganggu-ganggu teman. Kita mau dengarkan cerita hari ini. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ya. Nah, adik-adik, dikisahkan ada sebuah desa. Desa ini dijuluki desa pencuri. Kenapa ya disebut desa pencuri? Ternyata di sana banyak sekali para pencuri. Kalian bisa lihat di sini, mereka berlalu lalang membawa hasil curian mereka. Nah, adik-adik tahu tidak pencuri itu apa? Pencuri adalah orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, seperti ini. Kalian lihat, mereka membawa hasil curiannya. Ada yang membawa barang-barang, ada yang ambil uang. Mereka lalu lalang di desa itu, saking banyaknya para pencuri. Kenapa di desa itu disebut desa pencuri? Karena di sana banyak sekali pencuri. Mulai dari orang dewasa, bahkan anak-anak juga ada adik-adik. Mulai dari laki-laki, perempuan, tua, muda, mereka semua mencuri. Kenapa ya mereka semuanya mencuri ya? Pantas saja disebut desa pencuri. Seperti ini nih contohnya, coba kalian lihat. Bapak ini membawa sekotak emas hasil curiannya. Dia mendapatkan emas tanpa bekerja, hanya mencuri saja. Wah, enak sekali. Melihat hal itu, orang-orang di sekitarnya juga merasa pengen ikut-ikutan untuk mencuri seperti bapak ini. Enak sekali bapak itu, tanpa bekerja keras, dia sudah mendapatkan emas. Aku juga mau ah. Nah, itulah penyebabnya. Semakin hari, semakin banyak yang mau mencuri di desa itu. Ketularan adik-adik. Orang-orang lain jadi pengen juga mencuri seperti pencuri pertama. Nah, tetapi di antara banyaknya para pencuri di desa itu, ada satu keluarga yang tidak pernah mau ikut-ikutan mencuri. Nah, keluarga ini mempunyai anak namanya Michelle. Nah, Michelle bersama keluarganya tidak pernah mau ikut-ikutan mencuri, walaupun di dalam desa itu dikelilingi oleh para pencuri. Bayangkan saja, setiap tetangga mereka pencuri. Setiap tetangga mereka pencuri. Kiri, kanan, depan, belakang semuanya pencuri. Hanya mereka yang tidak mau mencuri. Tetapi si Michelle ini tidak pernah mau ikut-ikutan. Teman-temannya sih sudah sering ngajak Michelle untuk mencuri adik-adik. Tapi apa jawaban Michelle? Michelle berkata, tidak, aku tidak mau ikut-ikutan mencuri seperti kalian. Aku mau keluargaku baik-baik saja, katanya. Dan memang adik-adik, keluarga Michelle ini adalah keluarga baik-baik yang tidak pernah mau ikut-ikutan berbuat yang tidak baik, berbuat yang buruk. Tetapi karena mereka berbeda sendiri, si Michelle ini sering jadi bahan ejekan teman-temannya. Emang enak bekerja dengan keras untuk mendapatkan uang. Lihat kami dong, dengan mencuri aja kami bisa mendapatkan uang yang kami mau, mendapatkan emas, mendapatkan barang-barang mewah tanpa harus bekerja keras. Namanya kamu Michelle harus bekerja keras dulu, itu pun belum dapat uang banyak gitu. Tetapi Michelle tetap teguh dengan pendiriannya adik-adik. Dia tidak pernah mau ikut-ikutan mencuri. Kira-kira kenapa ya si Michelle ini bertahan di tengah-tengah orang mencuri itu, dia tetap tidak mau ikut-ikutan. Nah,
para pencuri itu mencuri dari desa ke desa, mulai dari desa mereka sendiri sampai ke desa-desa yang lain. Nah, kali ini para pencuri itu sudah menyebar ke sebuah istana raja. Nah, mendengar hal tersebut, raja pun sangat marah, adik-adik. Raja memanggil para prajuritnya. Prajurit, dari mana asalnya para pencuri itu? Katanya. Siap, raja. Para pencuri itu berasal dari desa pencuri. Di sana memang sangat banyak pencuri, katanya. Saya perintahkan kalian semua menangkap para pencuri itu dan memenjarakannya, katanya. Baik, raja, kata para prajurit. Prajurit segera pergi menangkap para pencuri itu dan memenjarakan semua pencuri itu yang ada di desa pencuri, adik-adik. Mereka mulai memeriksa dari rumah yang satu ke rumah yang lain, termasuk rumah si Michelle. Ternyata di rumah si Michelle tidak ditemukan adanya barang curian. Sementara rumah tetangganya, rumah teman-temannya, ada saja yang didapatkan barang-barang hasil curian. Mulai dari uang, barang mewah, emas, dan sebagainya. Nah, si raja mulai penasaran, kenapa ya di antara banyaknya para pencuri di sini ada satu keluarga yang tidak mau ikut-ikutan. Kira-kira apa penyebabnya ya? Raja kemudian bertanya kepada si Michelle. Nah, rajanya bertanya kepada si Michelle. Michelle, di desa kamu ini kan banyak sekali para pencuri. Kenapa kamu tidak ikut-ikutan seperti teman-temanmu mencuri seperti mereka? Lalu Michelle menjawab, karena saya membaca Alkitab, Raja. Di Alkitab itu dikatakan mencuri itu adalah perbuatan dosa, perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya sangat taat kepada Tuhan. Saya tidak mau melakukannya. Meskipun teman-temanku selalu mengejekku ketika mereka mengajak aku mencuri, aku tidak mau, mereka mengejek-ngejek aku. Tapi aku mau keluargaku baik-baik saja, Raja, katanya. Mendengar jawaban Michelle, Raja berkata, ini baru hebat. Anak ini dan keluarganya adalah orang-orang yang hebat. Ketika di antaranya banyak orang-orang memilih untuk melakukan perbuatan yang buruk, yaitu mencuri, berbuat jahat, tetapi keluarga ini memilih untuk berbuat benar. Michelle dan keluarganya yang tidak mencuri, mulai hari ini saya perintahkan kalian boleh mengikuti saya ke istana saya. Kalian boleh tinggal di istana saya, katanya. Wah, adik-adik, ternyata ini adalah hadiahnya. Michelle dan keluarganya dibawa ke istana raja yang sangat megah dan indah. Di sana mereka akan hidup aman. Itu karena apa tadi? Karena Michelle berpegang teguh untuk memilih yang benar. Tidak mau ikut-ikutan berbuat buruk. Tidak mau ikut-ikutan mencuri seperti teman-temannya. Akhirnya dia mendapatkan imbalan tinggal bersama dengan raja di istana. Sekarang hidup mereka sudah enak. Tinggal di istana. Tidak ada lagi pencuri di sana. Istananya besar dan indah. Nah, ceritanya sampai di sini. Tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Ya? Mau ngaku. Hah, ngaku apa? Sebenarnya tadi aku temuin uang kakak. Jadi aku yang ambil uang kakak tadi. Maaf ya kak, aku nyesal. Wah, berarti kamu yang menemukan uang kakak tadi? Iya, aku yang nemuin uangnya. Kamu tahu tidak, itu sama aja mencuri. Karena kamu mengambil tanpa sepengetahuan kakak. Lain kali jangan diulangi ya. Iya kak, maaf ya kak, aku jadi tidak mencuri lagi. Yaudah. Aku kembalikan uang kakak. Udah, lain kali jangan diulangi karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Oke kak. Oke, ya silakan duduk lagi. Nah, adik-adik, dari cerita itu tadi kita bisa belajar apa? Di antara pilihan, ada dua pilihan nih. Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang buruk. Mana yang kita akan pilih? Ayo. Yang baik. Ya, yang baik itu seperti apa? Nah, yang buruk tadi udah ada contohnya, yaitu mencuri. Mencuri adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak senang. Perbuatan dosa. Nah, contoh lain kira-kira apa lagi ya kalau misalnya kita di dunia ini, perbuatan-perbuatan buruk apa lagi nih yang sering kita temui? Contohnya
berkata kotor, mengejek-ngejek teman, atau bentar lagi kan kalian ulangan. Kalau ada teman kalian yang di dalam satu kelas itu mencontek, apakah kalian mau ikut-ikutan seperti mereka, atau tetap kalian berpendirian bahwa kalian mengerjakan soal berdasarkan hasil kalian sendiri tanpa menyontek? Bisakah kita tidak terpengaruh oleh teman-teman kita? Memilih untuk menyontek atau tidak? Tidak menyontek. Atau di lingkungan kita banyak yang berkata-kata kotor. Apakah kita mau ikut-ikutan dengan mereka atau tidak? Nah, kita harus memilih untuk tidak ikut-ikutan, adik-adik. Di dunia ini akan selalu ada pilihan-pilihan untuk bertindak. Yang baik dan yang buruk. Nah, Tuhan mau kita memilih yang benar. Supaya hidup kita mulia seperti Tuhan yang sampaikan pada di Alkitab, seperti misal tadi ya, kisah si misal itu. Nah, mulai saat ini ketika ada pilihan yang baik dan yang buruk, maka kita memilih hidup yang benar, memilih perbuatan yang baik. Sampai di sini cerita kita. Bye bye.